Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Kiranya di pagi hari ini Ibu Bapak Saudara ada dalam keadaan yang sehat. Dan pada saat ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja hari Senin 26 April 2021 dari Bukit Sion Makale. Kita akan bersama dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelumnya kita akan meminta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu untuk kami semalam yang telah berlalu dalam istirahat kami. Dan kami boleh bangun dengan hari baru, sukacita baru pada saat ini. Sebelum kami menjalani aktivitas kami ya Bapa, kami mau dituntun kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari ini. Berikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, terlebih khusus kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan harian Gereja Toraja hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh
ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah jangan turuti pandangan matamu. Jangan turuti pandangan matamu. Ibu bapak saudara, biasa kita mendengar ungkapan kita masih di dalam dunia, atau ungkapan dunia ji ini. Ungkapan semacam ini membawa pikiran kita untuk melihat segala sesuatu dari bentuk fisik yang terlihat mata kepala kita. Hanya melihat sesuatu dari bungkusnya atau kulit atau luarnya saja, padahal di dalam kulit atau bungkusan tersembunyi isi yang lebih penting dari sekedar kulit yang hanya berusaha menutupi isi. Seindah-indahnya kulit atau bungkusan sesuatu tidak menjamin isinya akan seindah kulitnya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita saat ini, Daud dipilih dan diurapi Tuhan menjadi raja. Samuel diutus Tuhan untuk menjumpai Isai. Pada dasarnya memang Daud memiliki banyak kelebihan dibanding saudara-saudaranya yang lain. Ayat 12 dikatakan ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud juga adalah seorang yang takut akan Tuhan dan baik hatinya. Namun ayahnya tidak memperhitungkan Daud dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Ketika anak Isai lewat di depan Samuel, dalam ayat 6 dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi pikiran Samuel tidak sama dengan pikiran Allah. Kita lihat respon Tuhan pada ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirmanlah kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini banyak hal kita ukur berdasarkan ukuran kita sebagai manusia. Apa yang kita lihat menjadi patokan utama kita dalam memutuskan segala sesuatu. Demikian juga contohnya saat kita memberikan kepercayaan atau mandat kepada orang lain. Jangan melihat luar diri orang tersebut, misalkan hanya dari kekayaannya,
nama besar, kekeluargaan, dan sebagainya. Tetapi lihatlah ketulusan hati orang tersebut. Hal-hal demikian yang akhirnya bisa membawa orang pada kekecewaan karena tak lagi mengandalkan Tuhan, tak lagi menyerahkan diri untuk dituntun dan dipelihara Tuhan, melainkan marilah kita memiliki hati yang tulus dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dipelihara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah nyatakan bagi kami pagi hari ini. Kiranya kami boleh dikuatkan terlebih khusus untuk melihat hati, bukan hanya melihat apa yang disaksikan oleh mata kami, tetapi kami boleh melihat hati orang, bagaimana ketulusan hati, sehingga seperti firman-Mu bahwa Tuhan melihat hati, bukan hanya yang dilihat mata. Bapa dalam sorga, pada hari ini kami bersama berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam aktivitasnya sepanjang hari yang bekerja. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada setiap jemaat Tuhan. Yang dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat, kepandaian di dalam menimba ilmu, sehingga kelak jemaat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan boleh menyelesaikannya dengan baik dan boleh dipakai demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan dan Tuhan sendiri akan menunjukkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan jemaat-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keamanan dan ketentraman, perdamaian di dalam negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah, terlebih khusus pemerintah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan di dalam memerintah daerah kami, sehingga boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bapa dalam sorga, kami juga terus berdoa untuk vaksinasi COVID-19. Tuhan menolong kegiatan ini supaya boleh menjadi sarana untuk pencegahan dan penghentian penularan COVID-19. Bapa dalam sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah sendiri yang memimpin hidup kami dan mengarahkan kami dalam segala aktivitas kami. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale hari Senin 26 April 2021. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Amin.